Terus kita ke informasi lainnya, tim DVI pada Minggu petang berhasil mengidentifikasi 2 jenazah melalui pencocokan data primer dan sekunder. Kedua korban diketahui merupakan warga Kabupaten Bangkalan dan Kota Surabaya. Jenazah pertama berhasil teridentifikasi melalui gigi, medis, dan properti. Sesuai data antemortem, jenazah tersebut diketahui bernama Nurudin berusia 13 tahun, warga Kabupaten Bangkalan, Madura. Sementara jenazah kedua teridentifikasi melalui sidik jari gigi dan properti. Sesuai data antemortem, identitas jenazah diketahui bernama Ahmad Rijalul Haq berusia 16 tahun, warga Surabaya. Dengan teridentifikasinya 2 jenazah pada hari ini, total jenazah yang telah teridentifikasi berjumlah 10 orang. Sementara itu hingga Minggu sore, total jenazah yang sudah masuk ke Rumah Sakit Bayangkara sebanyak 45. 4 kantong jenazah diantaranya berisi body part. Pemirsa, pada hari ke-7 proses evakuasi korban robohnya musola di Ponpes Al-Qazini, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi puluhan korban. Sementara itu, tim DVI Polda Jatim kembali berhasil mengidentifikasi 2 jenazah korban. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung langsung dengan Mahmud Fauzi dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Selamat pagi Mahmud. Mahmud, bagaimana jalannya proses evakuasi korban dan kapan evakuasi korban ini ditargetkan akan selesai? Baik, selamat pagi Glory dan juga Andro. Memasuki hari ke-8 proses evakuasi korban robohnya musola di Pondok Pesantren Al-Qazini Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Hingga pagi ini data yang kita terima, tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi sebanyak total 157 korban. Dari 157 korban tersebut, 104 korban dievakuasi dalam kondisi selamat dan sebagian besar saat ini sudah diperbolehkan pulang dan berkumpul dengan keluarganya masing-masing. Sementara itu, dari 157 orang yang berhasil dievakuasi, 53 orang lainnya dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Dan saat ini masih melakukan proses identifikasi di Rumah Sakit Polda Bayangkara. Dari 53 jenazah yang berhasil ditemukan, saat ini sudah ada 10 jenazah yang berhasil diidentifikasi dan telah diserah terimakan kepada keluarga masing-masing. Proses evakuasi pagi ini terus dilakukan secara 24 jam non-stop. Bahkan dari pantauan yang kita lakukan pagi ini, beberapa alat berat telah kembali bekerja dan melakukan evakuasi ataupun pembersihan puing-puing di area robohnya musola di Pondok Pesantren Al-Qazini Kabupaten Sidoarjo. Jika pada 2 hari terakhir proses evakuasi ini dipusatkan di sisi utara dan juga sisi tengah bangunan musola atau di sektor A3 dan juga sektor A4. Saat ini pembersihan di sisi sektor A3 dan juga sektor A4 ini sudah total selesai dibersihkan dan kemarin ditemukan hampir 30 jenazah di area sektor A3 dan juga sektor A4 ini. Pagi ini tim SAR gabungan akan berfokus mencari atau melakukan evakuasi di salah satu sektor yang paling sulit, yakni di sektor sisi selatan atau di sektor A2. Dan diduga saat ini masih ada beberapa jenazah yang diduga tertimbun di area sektor A2 atau sektor sisi selatan ini. Menurut Kapusdal BNPB Pusat, proses evakuasi di sektor selatan ini sedikit agak sulit dikarenakan saat ini reruntuhan bangunan musola ini masih tersambung atau existing dengan bangunan utama Pondok Pesantren Al-Qazini. Sehingga jika dipaksakan melakukan evakuasi secara paksa, maka akan membahayakan kondisi gedung yang memang saat ini sudah terpantau miring dan juga membahayakan tim SAR gabungan yang sedang melakukan proses evakuasi. Oleh karena itu, tim SAR gabungan bersama dengan beberapa ahli konstruksi dari ITS ini masih melakukan atau merencanakan beberapa formula yang tepat untuk memisahkan bangunan musola yang roboh yang saat ini masih terhubung dengan bangunan Ponpes lama, sehingga nantinya proses evakuasi ini berjalan dengan lancar. Kapusdal BNPB Pusat menargetkan seluruh proses evakuasi yang saat ini tinggal beberapa bagian di sebelah selatan masjid ini bisa diselesaikan, bisa tuntas maksimal sore atau malam nanti. Glory. Ya, Mahmud,
Selain proses evakuasi, apakah sudah ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menentukan penyebab pasti atau kronologi pasti robohnya ponpes di sana, misalnya seperti penyitaan barang bukti? Baik Glory, hingga saat ini meskipun belum ada keterangan resmi dari Polda Jawa Timur terkait proses hukum terkait robohnya musola yang ada di Pondok Pesantren Al-Ghosini Kabupaten Sidoarjo ini, beberapa waktu lalu kita sempat berbincang dengan Kapolda Jawa Timur saat melakukan kunjungan di area Pondok Pesantren yang roboh. Kapolda Jawa Timur menjelaskan saat ini pihaknya fokus dalam proses evakuasi korban yang masih tertimbun dan kemungkinan baru akan melakukan proses penyelidikan terkait penyebab robohnya musola dan juga terkait siapa yang akan bertanggung jawab terkait robohnya musola ini. Kapolda Jawa Timur menyebutkan proses penyelidikan akan dimulai ketika seluruh proses evakuasi dan seluruh korban yang saat ini masih tertimbun di area reruntuhan berhasil diselamatkan. Namun dari beberapa informasi yang berhasil kita terima, meskipun belum bisa kita konfirmasi secara resmi kepada Polda Jawa Timur, saat ini beberapa penyidik dari Polda Jawa Timur telah bekerja mengumpulkan beberapa barang bukti yang ada di area reruntuhan di Ponpes Al-Ghosini Kabupaten Sidoarjo. Bahkan saya juga sempat berbincang dengan beberapa tim dari PUPR yang kemarin sudah melakukan identifikasi terkait struktur bangunan, terus terkait berapa ukuran besi yang digunakan dan seperti apa konstruksi bangunan. Pada intinya saat ini tim ataupun tim kepolisian sebenarnya sudah bekerja untuk mengumpulkan beberapa alat bukti, namun beberapa waktu lalu Kapolda Jawa Timur menjelaskan bahwa proses penyelidikan atau proses hukum baru akan dilakukan setelah seluruh korban berhasil dievakuasi. Untuk sementara, demikian laporan dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Mahmud Fauzi atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.